Mari Bapak Ibu kita membaca firman Tuhan dari kitab Amsal 27 ayat 1 sampai 19. Demikian firman Tuhan. Janganlah memuji diri karena esok hari, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Biarlah orang lain memuji engkau dan bukan mulutmu. Orang yang tidak kau kenal dan bukan bibirmu sendiri. Batu adalah berat dan pasir pun ada beratnya. Tetapi lebih berat dari kedua-duanya adalah sakit hati terhadap orang bodoh. Panas hati kejam dan murka melanda. Tetapi siapa dapat tahan terhadap cemburu? Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Orang yang kenyang menginjak-injak madu, tetapi bagi orang yang lapar, segala yang pahit dirasakan manis. Seperti burung yang lari dari sarangnya, demikianlah orang yang lari dari kediamannya. Minyak dan wangi-wangian menyukakan hati, tetapi penderitaan merobek jiwa. Jangan kau tinggalkan temanmu dan teman ayahmu. Jangan datang di rumah saudaranya pada waktu engkau malang. Lebih baik tetangga yang dekat daripada saudara yang jauh. Anakku, hendaklah engkau bijak. Sukakanlah hatiku, supaya aku dapat menjawab orang yang mencela aku. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus, lalu kena celaka. Ambillah pakaian orang yang menanggung orang lain, dan tahanlah dia sebagai sandera ganti orang asing. Siapa pagi-pagi sekali memberi selamat dengan suara nyaring, hal itu akan dianggap sebagai kutuk baginya. Seorang istri yang suka bertengkar, serupa dengan diris yang tidak henti-hentinya menitik pada waktu hujan. Siapa menahannya? Menahan angin, dan tangan kanannya menggenggam minyak. Besi menajamkan besi. Orang menajamkan sesamanya. Siapa memelihara pohon ara akan memakan buahnya. Dan siapa menjaga tuannya akan dihormati. Seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Demikian. Lanjut, Bu Sarma. Ya, silakan Bu Sarma buka bukunya lagi. Baik, saya akan bacakan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Markus 4 ayat 26 dan 34. Beginilah pembacaan kebenaran firman Tuhan. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu, seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Lalu pada malam hari ia tidur, dan pada siang hari ia bangun,
dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi, bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba. Katanya lagi, dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka. Dan tanpa perumpamaan, ia tidak berkata-kata kepada mereka, tetapi kepada murid-muridnya, ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Demikian. Amin. Untuk firman Tuhan, terima kasih para lektor, Ibu Nerliana dan Ibu Sarma. Selanjutnya silakan Pak Evangelis Samuel Krianto membawakan renungan firman Tuhan dengan tema bertindak kecil untuk kerajaan Allah. Silakan. Silakan Pak Samuel Krianto. Shalom Pak Enardo, shalom semua saudara-saudaraku yang di live Zoom, live YouTube. Terima kasih pagi hari ini saya mendapatkan firman Tuhan ini, merenungkannya, memberikan tema tindakan kecil untuk kerajaan Allah. Saya mau sampaikan, kita belajar bersama-sama di dalam firman Tuhan ini. Ukuran dunia bagi keberhasilan dalam pelayanan maupun dalam ibadah-ibadah yang dilakukan itu biasanya dilihat dari terkaitannya dengan jumlahnya. Ya dulu saya juga seperti begitu. Saya pikir pelayanan itu harus besar, harus banyak, terus bisa melayani orang banyak. Itu hal yang biasa, hal yang dilakukan, sepertinya dunia juga melakukannya seperti itu. Kita berbuat sesuatu harus berhasil dengan angka yang besar. Tetapi dalam pelayanannya setelah saya merenungkannya itu, pelayanan itu bukan harus melakukannya dengan seperti dulu gereja KKR. Itu sebenarnya boleh dilakukan, tapi sepertinya itu merupakan pelayanan dunia. Bahkan ukuran kesuksesan pelayanan pun sekarang dipengaruhi dengan budaya-budaya saat ini, sehingga kerap kali dihubungkan dengan kuantitas, seperti melayani orang harus banyak. Ya di dalam gereja kalau tidak ada orang sepertinya enggak sukses gitu, enggak, pelayanan bukan diurapi Tuhan atau sebagainya, atau kurang program, atau programnya kurang bagus, atau melakukannya sungguh-sungguh gitu. Nah, di dalam firman Tuhan ini ada renungan yang saya dapat dari ayat 30-31, bahwa dengan apa kita hendak mengumpamakan kerajaan Allah itu? Kerajaan
kerajaan Allah itu seumpama biji sesawi yang kita ditaburkan di tanah katanya. Biji sesawi itu kan kecil sekali. Kalau bertumbuh di dalam firman Tuhan ini, dia akan menjadi pohon yang besar yang bisa berlindung burung-burung ataupun binatang-binatang atau apa di bawah perlindungan pohon biji sesawi ini. Jadi saya setelah pelayanan itu saya pikir memberikan nasi sebungkus kepada seseorang seperti yang dilakukan Damaris, terus kita lakukannya dengan pribadi-pribadi kita sendiri, itu sudah termasuk pelayanan yang bertindak kecil, tapi untuk kerajaan Allah dengan iman itu akan bertumbuh besar dia. Jadi bukan bertumbuh besar itu dengan angka yang banyak, yang harus jumlah orang yang di depan kita banyak, terus di gereja harus penuh, terus kita lakukan itu dengan bangga, terasa kita hebat. Padahal yang hebat itu Tuhan Yesus. Yang luar biasa itu Tuhan Yesus, bukan kita. Tapi kalau kita lakukan dengan orang-orang yang susah dalam keadaan kondisi susah, terus dia datang, terus kita bicara kepada dia dengan firman Tuhan, terus dengan Yesus, kita beritakan kerajaan Allah, itu sudah luar biasa, seperti biji sesawi itu yang tidak kita dia bisa tumbuh besar seperti itu. Firman Tuhan pernah saya renungkan di Matius, Yesus bilang, jika imanmu sebesar biji sesawi aja, itu bisa pindahkan gunung. Itu iman. Tapi kalau pelayanan, saya renungkan itu nggak perlu besar, nggak perlu seperti yang dilakukan ya dulu ya. Saya pernah renungkan juga, kapan saya bisa pelayanan seperti Pak Pariaji gitu, seperti di gereja gitu, besar gitu. Terus yang lain-lainnya kita KKR bisa seperti gitu. Terus kita bangga gitulah. Terus kita pelayanan di gereja, bisa teriak-teriak, bisa nyanyi, bisa berkumpul. Itu pelayanan. Terakhir kita belajar bahwa itu pelayanan itu setelah saya sendiri masuk di kelas Pak Paul, terus belajar dan firman Tuhan ini, supaya pelayanan itu bukan seperti itu. Pelayanan itu adalah dengan kita memberikan kasih Tuhan yang ada dalam hati saya, kepada orang lain, kepada yang terutama keluarga kita, terus di lingkungan kita, terus kepada teman-teman kita, terus kepada orang-orang yang tidak kita kenal. Seperti orang-orang Samaria itu, yang orang-orang Farisi itu turun, menghiraukannya, padahal dia sudah dirampok, sudah dianiaya, barang hilang, tapi tidak ada yang menghiraukan dia. Bahkan orang Samaria yang turun itu yang menolongnya, memberikannya pengobatan, membawa dia ke hotel untuk di penginapan untuk merawatnya. Firman itu luar biasa direnungkan, bahwa setiap kita orang-orang percaya, setiap hari, setiap jumpa orang, itulah pelayanan, itulah tindakan kecil yang kita lakukan untuk kerajaan Allah. Nah, di dalam firman Tuhan ini, Yesus menyingkapkan dirinya agar murid-muridnya dapat mengenal dia. Seperti kita juga. Kita mengenal firman Tuhan itu, kita mengenal Yesus itu sungguh-sungguh. Kita menantikannya, terus kita menunjukkan bahwa pernyataan kerajaan surga itu merupakan proses pertumbuhan yang dari kecil menjadi besar, hingga banyak orang yang bisa menerima manfaatnya. Kadang seperti saya pernah lakukan itu ya. Dulu saya menjumpai seseorang, terus kita beritakan firman Tuhan, tapi kita nggak tahu suatu waktu setelah dia pulang ke daerahnya, ke kampungnya atau di mana, dia bertumbuh besar sehingga dia banyak orang yang menerima manfaat yang kita berikan, dan dia terus bertumbuh gitu. Pernah saya melakukan hal
yang disebut dengan mengunjungi orang sakit. Waktu itu saya pelayanan, ini saya kesaksian sedikit ya. Saya pelayanan di gereja juga. Tapi gereja itu sebenarnya tidak boleh sendiri-sendiri pergi pelayanan. Itu harus punya tim, harus pergi bersama gitu. Tapi suatu hari saya baca koran. Saya baca koran itu setelah saya baca, terus nangis saya. Nangis. Nggak apa tersentuh hatinya, nangis. Terus saya berjanji saya akan mengunjungi orang sakit ini. Terus saya berangkat, pergi beli sedikit roti, susu, makanan-makanan kecil. Nah, begitu selesai saya beli, saya masukkan ke mobil. Saya lupa harinya mau berangkat waktu itu, rencana hari Jumat. Begitu saya lupa kerja, waktu saat saya mau pulang ke rumah, saya terasa seperti ada sesuatu yang belum saya lakukan, yang saya janjikan. Hanya saya ingat, wah ini untuk mengunjungi orang yang sakit itu. Hanya saya balik, saya cari alamatnya itu. Setelah saya tanya-tanya sampai di depan rumahnya, nah itu orangnya yang saya kunjungi itu adalah orang Muslim. Dan saya buka jendelanya, saya lihat itu ada tulisan besar-besar yang digantungkan di depan pintu itu, di dalam rumahnya. Sehingga waktu saya agak ini juga ya, buka kacanya, saya lihat gitu, tapi nggak ada orang. Saya ketok juga pintunya. Setelah saya ketok-ketok, keluarlah seorang ibu tua. Dia sampaikan, ada apa? Saya bilang, saya baca koran, ada ini, saya mau bawa sesuatu untuk ibu, anaknya yang sakit gitu. Hanya dibukakan pintu, saya masuk, singkatnya bercerita, terus sakitnya apa, kita udah tanya, terus disampaikan seperti anak ini tinggalkan suaminya di luar, gini. Akhirnya saya bilang, sudah berobat, sudah berkali-kali, tapi sepertinya pengumpulan uangnya juga sudah habis. Akhirnya saya bilang, waktu mau pulang, saya bilang, Bu, boleh saya orang Kristen, boleh nggak saya doain Bu, anak ibu? Boleh, katanya, boleh, silakan. Akhirnya singkat kata saya doain. Waktu itu kami urapin dengan minyak urapan, kami saya sendiri saya urapin. Terus saya permisi pulang, saya izin pulang. Kemudian untuk minggu berikutnya saya ngajak teman saya untuk mengunjungi bersama-sama ke rumah ibu itu lagi. Puji Tuhan, sampai sana ibu itu terima kami, terus kami boleh melayaninya, boleh mendoakannya. Dan orang yang sakit ini, yang biasa matanya nggak buka, terbuka dia terbuka, dia nggak bisa bicara, tapi bisa keluarkan air mata dia. Di saat itu kami bersyukur kami boleh melayani orang-orang sakit itu. Padahal itu hal kecil yang tidak kami rasakan, kami biarkan. Setelah itu saya pulang. Nggak menjelang berapa bulan, orang tuanya ada kabarin bahwa ada yang membawanya ke Jakarta untuk dibawa ke rumah sakit. Ya, kita bersyukur bahwa ada orang yang juga memperhatikan anak ini kan. Setelah itu ke Jakarta, nah ibu ini tidak hubungi kami lagi, tapi ada terbit di koran bahwa dia masuk di rumah sakit Kristen. Ada salibnya waktu foto itu, ada salibnya di belakang. Saya tersentuh hatinya, wah luar biasa Tuhan kita. Bahwa kita pelayanan, dia bisa menjadi berkat untuk orang, membawa dia ke rumah sakit. Nah, singkat cerita, setelah di rumah sakit, saya pun nggak tahu lagi kan kondisinya. Terakhir ibunya rupanya kembali telepon saya, katanya, anak ibu sudah meninggal, katanya, sudah dipanggil Tuhan lah. Nah, jadi terima kasih, dia ucapkan gini. Saya bilang, wah puji Tuhan, semuanya ya kehendak Tuhan. Kalau memang dipanggil Tuhan, ya
tidak seperti yang disiksa di tempat tidur seperti itu. Dia juga terima dengan ikhlas. Akhirnya dia balik kembali ke Sumbar. Saya percaya bahwa ibu ini akan bertumbuh. Ibu ini akan menjadi berkat untuk orang-orang yang di sekeliling dia. Tapi sampai sekarang saya sudah tidak berhubungan, tidak kontak lagi dengan ibu itu. Nah, saya mau menghubungkan firman Tuhan hari ini, merenungkannya bahwa tidak semua pelayanan itu harus besar, tetapi tindakan kecil yang kita lakukan untuk kerajaan Allah itu berarti, sangat berarti di mata Tuhan. Nah, untuk itu setiap pelayanan yang kita lakukan, orang percaya adalah bagian dari pertumbuhan kerajaan Allah. Pelayanan tidak harus sesuatu yang besar dengan jumlah yang pencapaian yang banyak menurut ukuran dunia. Tapi pelayanan kita bisa saja terlihat sederhana dan kecil menurut orang-orang dunia. Namun kita dapat melakukan hal-hal sederhana yang mungkin kita tidak dilihat oleh orang banyak, seperti seperti menjadi pendoa syafaat juga, pendoa yang bisa mendoakan di jalan. Misalnya kita jumpa orang, kita doa, itu sudah tindakan kecil untuk kerajaan Allah. Nah, terus menolong tetangga kita kesulitan, mendengarkan keluh kesah teman, sabar dengan hal inilah kecil namun memberi dampak yang besar. Nah, kita kan dalam hidup kita kan di dunia ini kita menghadirkan Allah dalam hidup setiap mereka. Segala kita yang lakukan Allah bagi kerajaan Allah itu, biarkan kecil akan bertumbuh besar sampai orang merasakan kehadirannya. Dan dari tindakan kita, dari kehidupan kita itu sudah melayani Tuhan, seperti yang tadi saya bicarakan, memberikan makan kepada orang-orang yang membutuhkan, memberikan topangan, memberikan sembako kepada orang-orang yang membutuhkan. Itu adalah tindakan kecil untuk kerajaan Allah. Untuk kita renungkan bahwa di dalam firman Tuhan Markus 4 ayat 30 dan 34 ini, bahwa kita setiap orang percaya harus punya iman untuk melakukannya, iman untuk melakukan untuk kerajaan Allah. Terima kasih firman Tuhan ini singkat, tapi saya percaya firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi setiap kami, setiap kita semua. Sebelum menutup ini, saya mau membawakan satu pujian untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Boleh ya Pak Enado? Silakan Pak. Ya. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau Tuhan, Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Renungan firman Tuhan ini sudah kami sampaikan pagi hari ini, boleh menjadi berkat bagi setiap kami. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada Pak Enardo.